Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan nama saya Kirania Bella Putri. Saya Rafa Fatri Sawisa Putri. Kami dari MTS Negeri 4 Bantul, Madrasah Unggul Citra Karisma, Cendekia, berkarakter Islam, dan mencintai alam. Judul penelitian kami adalah Tradisi Ngabul Qadiran di Melangi, Yogyakarta, Kajian Antropologi dan Sejarah. Latar belakang masalah, Kampung Santri Melangi merupakan salah satu daerah istimewa di Yogyakarta yang disebut sebagai Serambi, makanya Provinsi DIY. Terdapat lebih dari 14 pesantren di Melangi, hampir semuanya bercorak Islam tradisional yang sangat menjunjung tinggi budaya lokal, khususnya budaya Islam keraton. Kehidupan keseharian masyarakat agamis dan dinamis dengan tradisi kehidupan yang berkembang ala santri dan beberapa perkumpulan tarekat. Tradisi Ngabul Qadiran merupakan salah satu tradisi keagamaan yang masih sangat dihormati oleh masyarakat Yogyakarta sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I dan hingga saat ini. Tradisi ini berasal dari ajaran tasawuf yang diperkenalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar yang berasal dari wilayah Baghdad pada abad ke-12. Oleh karena itu, penelitian tentang tradisi Ngabul Qadiran di Melangi, Yogyakarta sangat penting dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut mengenai bagaimana tradisi terbentuk, berkembang, dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 1. Untuk mengetahui asal-usul tradisi Ngabul Qadiran di Melangi, Yogyakarta. 2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi Ngabul Qadiran dipraktikkan oleh masyarakat setempat. 3. Untuk mengetahui bagaimana tradisi Ngabul Qadiran di Melangi, Yogyakarta diterima dan dipertahankan oleh generasi muda. Kajian teori Ngabul Qadiran. Ngabul Qadiran diambil dari kata Abdul Qadir yang disebutkan pada nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengamalkan doa-doa ketika membayar hajat dengan berdoa bersama-sama dengan jamaahnya. Sebelum acara doa berlangsung, terdapat jamuan untuk jamaah agar senang dan ikhlas, dengan harapan akan dikabulkannya dikarenakan ikhlas hati orang yang berdoa. Penelitian terdahulu, Basir telah meneliti tradisi Ngabul Qadiran yang ada di pesantren Al-Luqmaniyah, Yogyakarta dengan meneliti simbolisasi tradisi Ngabul Qadiran tersebut. Metode penelitian, waktu bulan Juni sampai bulan Agustus 2023, tempat Dusun Melangi, Nogotirto, Yogyakarta. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori antropologi sosial dan sejarah untuk membahas mengenai asal-usul, perkembangan, dan pengaruh tradisi Ngabul Qadir di Melangi, Yogyakarta. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam tradisi Ngabul Qadiran di Melangi, Yogyakarta. Objek penelitian adalah praktik tradisi Ngabul Qadiran di Melangi, Yogyakarta. Teknik pengumpul data. Pertama, wawancara. 2. Observasi. 3. Studi dokumentasi. Rencana analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis tematik. Hasil dan pembahasan berikut adalah tabel daftar nama informan. Tradisi Ngabul Qadiran di Melangi, Nogotirto, Yogyakarta. Kampung Santri Melangi merupakan dusun kecil yang terletak di sebelah barat daya kota Yogyakarta dan memiliki banyak kegiatan Islam tradisi. Contoh macam-macam kegiatan seperti khataman pondok, tedasi ten, malam songoli Quran, Ngabul Qadiran, dan lain-lain. Sejarah Ngabul Qadiran di Melangi. Asal-usul amalan ini berawal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri yang mengamalkannya. Amalan Ngabul Qadiran di Melangi ini dimulai dari guru ke guru, guru ke murid, diturunkan sampai saat ini. Untuk yang membaca Ngabul Qadiran biasanya dilakukan oleh bapak-bapak yang telah memiliki ijazah atau yang sudah berpengalaman. Pelaksanaan Ngabul Qadiran di Melangi. Pelaksanaan ini tidak ada ketentuan waktu khusus. Pelaksanaan bisa pagi, siang, sore maupun malam. Cara Ngabul Qadiran diawali dengan pembacaan surat. 1. Surat Al-Waqiah, 2. Al-Alaq, 3. Al-Zalzalah, 4. Ad-Duha, 5. Asyam, 6. Al-Insyirah, 7. Asmaul Husna, Ya Alimu, dan Binu, Ya Hadiyu, Ya Khabiru sebanyak 100 kali, 8. Al-Lail. 3. Dilaksanakan malam hari. Pembaca adalah yang diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah ditunjuk. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan Ngabul Qadiran. Masyarakat dinilai sangat antusias baik muda ataupun tua. Mereka yang penyelenggaraan maupun menjadi jamaah semuanya memiliki solidaritas yang tinggi. Dalam satu kali pelaksanaan Ngabul Qadiran biasanya 50-100 orang. Mereka memiliki perannya masing-masing. Pengaruh tradisi Ngabul Qadiran di Melangi terhadap masyarakat sekitar. Pengaruh utama dari Ngabul Qadiran terhadap masyarakat di sekitarnya yang dapat menulis kaji. 1. Aspek spiritual dan keagamaan. 2. Penguat identitas keagamaan dan budaya. 3. Penguatan solidaritas dan jaringan sosial. Penerimaan dan pelestarian tradisi Ngabul Qadiran oleh generasi muda dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Cara melihat bagaimana tradisi ini mungkin diterima dan dipertahankan oleh generasi muda seperti kreatif dan inovasi, pengalaman pribadi positif, keterlibatan komunitas, dan warisan keluarga. Maknai tradisi Ngabul Qadiran melalui simbol, ide, dan adat istiadat, Chris menemukan pengaruh agama berada di setiap sudut masyarakat. Chris mendefinisikan bahwa agama merupakan
Satu sistem simbol yang memiliki tujuan menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang. Pada akhirnya perasaan dan motivasi ini akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik. Simbolisasi tradisi ngambil kodiran. Simbol surat Al-Quran. Kiai Handan menjelaskan bahwa makna pembacaan surat-surat Al-Quran dalam tradisi ngambil kodiran adalah ta'abdul amrillah. Ibadah yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah. Simbol tawasul didefinisikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan wasilah. Simbol ayam jebol nasi kebuli. Maknanya nasi kebuli adalah kebuli, artinya diterima apa yang menjadi hajat kita. Simbol telur bebek. Telur bebek bisa diartikan sebagai simbol ketidaksempurnaan dan kesederhanaan dalam kehidupan. Simbol serba tujuh. Jumlah serba tujuh dari bahasa Jawa pitu dikaitkan dengan pitulung. Temanya tujuh, nurnya tujuh, orang yang membaca amaliyah juga tujuh, dengan maksud untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kesimpulan, 1. Asal-usul tradisi ngambil kodiran di Melayu Yogyakarta berawal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengamalkan ketika mempunyai hajat. Dilakukan dengan berdoa bersama-sama dengan jamaahnya. Amalan ngambil kodiran diturunkan ajaran secara turun-temurun. 2. Praktik ngambil kodiran diulangi. Tujuan dari pelaksanaan ngambil kodiran agar si punya hajat besar bisa berhasil apapun hajatnya. Yang dibaca adalah surat-surat pilihan serta zikir asmaul husna. Sedangkan jamaah dibaca salawat. Kemudian ditutup doa. Terdapat beberapa hidangan khas menu ngambil kodiran yang serba tujuh. Dan jika generasi muda diberikan pendidikan tentang sejarah, makna dan nilai-nilai tradisi ngambil kodiran, maka tradisi akan terus terjaga. Ikut daftar pusaka. Pada Dewan Juri yang terhormat, kami cukupkan presentasi kami. Ada pengrajin membutuh besi, kawat dirakit buat fondasi. Mohon izin untuk presentasi, moga nanti dapat apresiasi. Sekian dari kami, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.